selamat siang, selamat berhari Minggu semuanya yang lagi leyeh-leyeh bersiap diri karena besok hari Senin. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya adalah artis yang kemarin baru manggung di Synchronize Festival, guling-guling di atas meja sampai soundnya copot kabelnya. Ada Pinkan Mambo sama Arya Khan. Halo, ini lagi akur nih ya hari ini berdua. Lagi akur. Assalamualaikum Bu Aji. Waalaikumsalam. Seneng banget nih kita bisa duduk di Rumpi lagi. Makasih Bang Susu anak ya. Siap. Produser Nanti kita asik. ngobrol Pinkan ya, benarkah Pinkan itu dibayarnya kemarin mahal banget loh. Wah, untuk manggung di Synchronize ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana, menuai banyak komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita lihat dari postingan Aditya Zoni ya, ini adiknya Amar Zoni terkait berita kemarin bahwa Amar Zoni menjadi tersangka atas dugaan menjadi pengedar narkoba dari dalam tahanan begitu ya. Ini Aditya ada videonya, pokoknya intinya pesannya adalah meminta agar media tidak gegabah memberitakan persoalan ini, untuk mendengarkan fakta dan data persidangan, jangan berasumsi yang tidak-tidak. Dan dia juga meminta kepada teman-teman yang diwawancara wartawan untuk berhati-hati dalam memberikan komentarnya gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa saya akan selalu support Amar Zoni. Kenapa dia bilang juga pesan buat teman-teman untuk supaya kalau diwawancara wartawan untuk apa ya, berhati-hati memberikan statementnya, karena kemarin itu juga ada yang diwawancara namanya Christopher. Itu Christopher mengaku sebagai sahabatnya Amar Zoni dan dia sempat mengatakan, bercerita bahwa menurut Christopher ya, keluarganya kayaknya udah pusing gitu ya dengan kasus yang bertubi-tubi menimpa Amar Zoni. Coba kita lihat dulu cuplikan statementnya Christopher berikut ini. Baik, jadi Amar Zoni kan kemarin ya ada beritanya gitu ya dari kejaksaan. Oh, dia sudah menjadi tersangka bersama beberapa tersangka lainnya yang melakukan pengedaran narkoba, diduga melakukan pengedaran narkoba dari dalam lapas dan jual belinya melalui aplikasi apa namanya? Zangi. Ini ada aplikasi baru lagi, aplikasi apa lagi sih? Ya ampun ya. Kalau kita lihat kronologi kasus yang menjerat Amar Zoni dari tahun 2017 pernah sekali, kemudian lama dia memperbaiki diri, tapi tahun 2023 kembali terjerat kasus narkoba. Bebas di bulan Oktober 2023, 2 bulan kemudian kena kasus lagi ya. Kasusnya adalah yaitu dapat dengan 4 paket sabu dan paket ganja. Divonisnya 3 tahun penjara. Jadi sekarang ini dia sedang menjalani vonis 3 tahun penjara. Tapi memang di kasus yang terakhir itu dia nih vonisnya kan sebagai pengguna gitu ya. Walaupun ada kemarin tuh dugaan-dugaan dia juga menjadi pengedar juga gitu. Dan kalau cerita dari kuasa hukumnya, kenapa bisa ada waktu kasus terakhir dia diduga juga sebagai pengedar, karena dia ada kaitannya sama teman satu selnya waktu itu ya. Teman satu selnya yang ya keluar belakangan lah sesudah dia, terus minjem uang, katanya teman satu selnya ini minjem uang untuk bisnis apa, ternyata itu untuk membeli narkoba, sehingga ada dugaan Amar Zoni juga terlibat dalam pengedaran narkoba. Tapi justru di bulan Januari 2025 kemarin ya dia disidak, ketangkap lagi dia menyimpan beberapa jenis narkotika dan diduga sebagai pengedar. Kita lihat cuplikan wawancara kuasa hukumnya berikut ini. Memang kenalnya di dalam pada saat ditahan ya? Ya, dia kenal tuh waktu di penjara Cipinang. Cipinang, oke. Jadi dia kenal di Cipinang, terus Amar duluan keluar. Nah, sebulan kemudian Akri kan keluar. Nah, Akri kan sedipis, mungkin jejak digitalnya kita kan juga udah dapat ya. Iya. Nah, terus setelah itu ketemu lah di luar. Amar, ya Akrin datang lah ke tempatnya Amar. Ya minta pekerjaan. Dia pinjamkanlah uang itu. Cuma dijanjikan waktu itu. Nah setelah itu ya mungkin beberapa hari kemudian ditransfer lah. Nah itu yang dijadikan alat bukti oleh JPU. Padahal kan alat buktinya itu transfer kan bisa aja apa aja kan. Iya. Tapi dikaitkan karena pengakuan dari si Akri. Oke, baik. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Semangat dalam keluarga saling mensupport, semoga masalah cepat selesai dan semuanya berjalan dengan baik. Ntar kalau ada fakta siap-siap aja malu. Ingat ya guys, buruk apapun keluarganya dia itu tetap saudaranya. Jadi sesalah apapun beliau, keluarga tetap menganggap yang baik. Ini adalah komentar di bawah postingannya Aditya Zoni ya. Berarti boleh bawa HP ya di sel katanya gitu. Kita kadang-kadang
Kan kalau menyebut orang sedang menjalani masa tanah tuh kamu masuk sekolah gitu kan ya, masuk sekolah. Kan harusnya sekolah itu belajar yang benar, tapi ya namanya sekolah, namanya belajar. Kadang-kadang ada belajar hal yang benar, kadang-kadang belajar hei kamu ketawa. Belajar macam-macam ya. Baiknya kita belajar hal yang bermanfaat aja lah ya gitu. Ada Pinkan dan Arya, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke baik, ini sudah ada Pinkan dan Arya. Kita lihat ini artikel Pinkan mampu menggila di panggung dan dibayar 200 juta. Seperti apa sih aksi panggungnya ya? Kita lihat yang berikut ini, percaya aja. Percaya aja. Gimana? Itu waktu itu aku mau pakai panjang gitu kan, suamiku bilang buka aja yang sampai segini yang gitu, namanya cari uang, buka aja. Gitu. Apanya, bajunya? Maksudnya pendekin aja Oh, pendekin aja gitu. Terus dia yang nyuruh naik aja yang ke meja. Iya Mbak Arya. Enggak bohong, nggak usah didengar. Yang narik Arya ke panggung itu disuruh Arya juga? Ah itu bener, itu dia yang nyuruh. Iya Arya. Iya. Kamu yang nyuruh tarik Ya. aku di atas panggung ya gitu? Enggak, pertamanya dulunya aku suka narik dia kalau lagi aku manggung. Terus dia, kalau show yang biasa-biasa aja yang kayak cuma 150 jutaan gitu, itu percaya nggak sih 200 juta? Percaya. Iya gitu, ya udah percaya aja. Ini kayak gitu, tapi aku suka, dia malas dipanggil kalau yang show-show kayak 100 jutaan gitu. Tapi kalau yang ini, kayaknya aku perlu masuk deh, yang aku perlu masuk deh gitu. Nah ini fan gede Narsis dia. Gitu ya Arya ya? Ya udah ngobrol aja sama dia deh, ngerotos dulu dia sama orangnya. Dia pengen ditanya. Udah terus lanjut. Nih pas lagi dicium di atas panggung ini memang sudah kamu rencanakan atau Tuh Arya yang jawab no. Hah? atau spontanitas nih? Pas di Cipok. Ya. Iya. Bahasa lu kok gini. Di Cipok itu waktu itu Cipok. Bahasa Cicup, apa? kecup, maksudnya kecup. Kiss. Kis. Kiss sayang. Iya, kis sayang maksudnya. Kisahnya? Nggak tahu, spontan, aku kaget. Kamu kaget? Iya, kaget. Kan aku kan naik ke panggung itu karena aku seneng. Aku senang, istri gue jadi diva lagi nih, gitu kan. Tugas gue udah selesai, membuat dia itu berhenti main masak-masakan. Terus dia kembali lagi ke panggung, gitu. Akhirnya kan aku seneng kan, jingkrak-jingkrak tuh, ya kan. Setelah aku disosor gitu, ya kan. Udah itu dia besok dapat 2 hari, 3 harinya dia mulai bikin kayak keranjang kuning, tambah lagi tuh donatnya makin tambah banyak omsetnya. Kok gue pulang manggung malah dia tambah lagi jualannya. Padahal kamu udah bangga banget, udah seneng banget dia kembali manggung nyanyi ya. Mulutnya kayak perempuan lu, Kak. Komentar netizen coba kita baca ya komentarnya. Nah mumpung dia manggung umpetin semua alat masaknya katanya Jangan gitu. dong. Please kasih dia panggung aja, jangan kasih dapur katanya gitu. Kayak blon Roblox. Kenapa dia kalau manggung selalu acak-acakan katanya gitu gayanya. Tapi pikir kamu gimana? Iya, Bu. Gimana rasanya kalau manggung di panggung yang gede gitu? Seneng ya biasanya kalau di tok-tok gitu kan kayak artis online ya. Ya kayaknya kayak belanjaan gitu ya, kita kayak barang gitu. Kita disawer gitu ya. Kayak topeng monyet kalau disawer kan. Sama ini kan dibayar cash and carry gitu kan. Kayaknya sedih banget tau gak sih? Tapi yang aku salut tuh ya, saat dia nangis di panggung untuk beli susu anak, penonton itu bukan terharu. Tapi donat, begitu. Kamu pasti yang ngomporin ya? Enggak, penonton sendiri, gitu. Sedih. Tapi iya kan abis ini ada undangan manggung-manggung lagi nggak sih? Udah mulai banyak Udah sih, mulai udah banyak. mulai beberapa, ada yang undang, terus sudah mulai maksa gitu orang mau bayar kayak nomor rekening gitu, cepetan kayak gitu. Oh, maksa mau bayar ya? Iya, tapi belum banyak banget, cuma udah mulai ada. Alhamdulillah. Kalau disuruh milih nih Pinkan nih, misalnya lagi udah makin banyak nih undangan manggung sama pesanan donat, kamu akan milih yang mana? Aku dua-duanya nggak bisa ditinggalin, soalnya waktu aku nggak punya uang, aku dikasih makan sama donat. Tuh. Jadi kamu apapun rezeki Jadi nanti kamu aku, akan aku usahakan bakal dulu. tur tahun depan kan aku bakal tur sama Blackpink sama Beyonce Amin. gitu. Jadi nanti aku lagi tur di Eropa, nanti aku telepon pegawai donat Pak Jo udah jadi belum gitu. Iya. Terus itu tetap ada gitu. Karena kita bakal buka donat di luar negeri juga gitu. Amin. Kamu kenapa ketawa-ketawa sih Arya?
Kenapa lu? Ini pasangan ini kan saling apa ya istilahnya Saling ya? berbagi obat. Panas. Bukan saling Saling mengobati. mendukung, saling godain, saling nyela-nyela gitu. Dan ada punya perbedaan ya. Arya kemarin disuruh beli mobil sama netizennya. Tapi kalau responnya Arya mah udah sabar aja ngapain buru-buru gitu ya. Tuh mobil banyak ada di showroom gak akan kemana-mana. Kalau Pinkan kan beda. Pinkan kalau ada maunya dia langsung fokus dan lakukan. Coba kita lihat cuplikan Arya disuruh beli mobil sama netizen berikut ini. Tapi setelah dilihat-lihat ada persamaannya juga ya. Dia itu mobilnya itu hasil ngegibah donat ya kan. Ya duitnya. Oh ada stiker-stiker abis dia ngata-ngatain donat kamu Iya itu. kan dapat stiker banyak tuh hasil ngegibah, langsung. Tapi dia beli Pajero itu pakai daun Kang, nggak pakai duit. Siti Ropiko, denger ya. Kalau gue nggak ngegibah, lu habis lu dijulitin berkat donat lu, gue jadi ngegibah. Iya juga sih, tapi kan nggak gitu-gitu amat. Tapi Ara benar itu beli mobil hasil kalian berkolaborasi. Enggak. Dia ngikutin halu aku, diikutin dia. Sebenarnya sih aku tuh niat nggak niat sih kayak gitu. Bohong, Jadi bohong. Dia dengerin selalu nyari dulu. uang. Ya aku serius nih Iya, ya, nggak iya. bercanda aku ya, nggak konten nih, nggak bercanda nih ya. Jadi kan aku mau mobil itu, Sawala sih disuruh dia untuk lu tuh hidup tambahin Iya. dong bebannya. Oh, tambahin gitu. bebannya. Jadi ini kredit. Nah terus aku mah kredit mau udah jelek namanya. Gitu. Oh, gitu? Ya, kita udah berdua cash berarti. aja udah. Kalau saya Dia DP 30%. cash sudah semuanya. Cash semuanya. Masya Allah. Cash? Iya. Cash Kita dibayar. cash. Enggak, kredit dia. Orang cuma baru bayar pakai materai, belum bayar. Serius nih? Wah, Serius? beli mobil pakai daun dia mah ikutan aku beli mobil pakai daun. Enggak bener. Sarap. Pakai materai dari Pak Camat tau gak? Pak Camat ganti aja yang lain gitu mobilnya saya beli aja gitu di nego-nego. Iya. Baru bayar Iya, udahlah. 500.000 belum bayar dia pakai materai doang. Serius ini kredit apa cash? Aku kredit. Oh kredit. Mana punya duit cash. Iya. Tapi benar ya. Tapi kita berdua kita mana mainnya punya duit besar. cash. Maksudnya sebentar lah bayar kayak gitu. Jadi cicilannya. ini kamu setuju akhirnya ngikutin jejak Pinkan supaya kita semakin semangat Tapi akhirnya bekerjanya. tambah tertekan. Kan aku aja yang tertekan dia. Aja tertekan jadi beli mobil kredit biar semangat bayar cicilannya gitu ya. Sehari Iya juga harus sih. berapa kan? Harus 900.000. Iya. Cuman aku kan kalau dia hidupnya gini nih ya, aku sama dia tuh beda prinsip. Apa? Kalau dia gimana nanti gimana gitu. Kalau aku kan nanti gimana nih, mikirnya ke depan dah. Kalau dia gimana nanti? Gampang, gimana nanti. Dapat habis, dapat Soalnya habis aku tuh gitu. kalau memperbanyak uang itu caranya harus boros. Oh. Jadi Kalau biar semakin air- boros, dia nggak seperti ada air sistem ya, untuk mengalir. menabung. Nggak ada. Nggak ada dia. Gak ada, mah. karena perusahaan aku kan keranjang kuning aku juga miliaran, triliunan. Kamu juga nggak nabung? Aku Nantinya. nabung, Oh, kamu kalau nabung. prinsip aku, Ya kalau kan dia ada nggak. kamu yang nabung, nggak masalah Iya, dong uang ya. dia selalu kepake kalau lagi Oke, yang berikut Mendadak. ini juga, tapi mereka kan mesra dan dekat juga kamu ya sama ibu mertua kamu. aku lebih dekat ibunya, lebih waras. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ibunya enak, diajak ngomong nyambung. Kamu dekat sama ibunya Arya juga karena kamu ngerasa sebagai pengganti mendiang ibu kamu. Iya benar. Kayak apa sih kedekatan kamu sama ibu Aku mertua? dekat banget ya. Aku nanti kalau punya uang, kalau pabrik aku udah ada, aku mau beliin semua keluarganya rumah, mobil, semuanya, Amin. gedung-gedung. Karena mamanya tuh baik banget, karena mamanya tuh orangnya sakidah mawadah gitu ya. Jadi itu Sakinah. mamanya itu penuh Apa sih dengan sakidah mawadah? keimanan yang tulus dari seorang mawadah. Maksudnya orangnya religius, tahu gak lo? Orang mamanya lebih kaya dari dia. Kalau mamanya tuh Sakidah mawadah. Iya, mamanya Iya, tuh iya. tulus. Jadi baik sama kamu gitu ya. Jadi baik sama aku dia. Pokoknya aku sayang banget sama mamanya. Soalnya kalau aku tuh nggak bisa bercerai sama mamanya gitu. Walaupun aku bercerai sama dia. Udah aku cukup, Pling, please. Please, cukup, Pling. Please, udah please. Udah. Oke, Udah ganti oke. topik. Ini bukan acara yang lucu, ini acara yang serius. Dibikin Oke, pusing. kita tunjukin sekarang satu foto nih buat Pinkan dan kita pengen dengar cerita Pinkan Oh, ibunya iya. sosok Ah, mendiang mama. Kamu pernah cerita katanya ada momen kamu sedih dan nyesel banget sekarang kalau diingat-ingat. Ketika mama jauh-jauh datang gitu nganterin baju yang dijahit. Tapi respon kamu waktu itu Ya dulu aku marah, soalnya aku baik, suka beliin mamaku dulu mobil, apa aja gitu. Tapi ternyata
aku miskom sering berantem sama mama tuh gara-gara aku pikir tuh aku udah yang baik banget. Tapi maksudnya mama tuh kan bikinin 5 daster. Nah itu baru jadi setiap satu dia datang ke rumah. Dan taksinya kan dulu aku kan tukang pisang goreng, aku gak punya uang. Jadi setiap datang itu 500.000 gitu uang taksinya. Jadi aku maksud aku tunggu 3 daster aja dulu baru ke rumah gitu, jadi hemat. Kalaupun 500.000 uang taksi, kalau perlu kayak gitu nggak apa-apa, cuma main di rumahnya lamaan gitu. Jadi tapi kan mama nih orangnya boros, aku bilang gitu, nggak sayang sama anaknya kayak gitu. Pakai uang aku semena-mena aja. Tapi itu aku nyesel banget, ternyata tuh mamaku tuh orang paling baik di muka bumi. Soalnya tuh mamaku ternyata lebih baik dari aku, jadi kayak aku mau manggung aja, aku gak punya uang, mamaku tuh rela, maksudnya mama tuh biarin 1 daster, kamu jadi ngehalu mamaku, kamu bayarin mama ongkos, nanti kamu tambah kaya, maksudnya gitu. Jadi kalau istilahnya kalau mama nih punya, tapi mamaku sumpah demi Allah, mamaku tuh mau punya apapun, misalnya dia punya uang 2 juta nih gitu ya, baru dikasih orang 2 juta, ada orang misalnya mau melahirkan tetangganya, terus tetangganya itu butuh uang, langsung dikasih semuanya. Terus aku bilang, mama besok makannya gimana? Jadi mamaku lebih halu, aku bilang, mama makannya gimana besok? Lah makan tinggal makan, nanti juga ada lagi rezekinya gitu. Jadi mamaku tuh lebih baik dari aku jauh 5 kalinya gitu. Mbak Penny ngerti nggak? Iya ngerti ya. Jadi mama tuh sebenarnya Iya kan sedih. sedih. Harusnya kamu ikutan nangis, konsep lagi sedih. Apalagi yang kamu sesali yang pernah ya kan mama sekarang udah nggak ada. Iya, pokoknya mama tuh dulu aku kayak pokoknya kalau misalnya pengen nyanyi dia tuh bela-belain kayak nggak punya uang. Kayak aku lama transfernya gitu, maksudnya udahlah pakai baju yang ada, tapi mama tuh bela-belain kayak ke pasar naik angkot, terus uangnya tuh 500.000 tuh aku salah transfer ke rekening mama yang udah tuh ketutup gitu, saking udah lama nggak ada uangnya gitu. Terus mama urus itu ke bank gitu, pengen uangnya tuh dicairin sampai segitunya. Terus mama kayak 5 kali bolak-balik ke Parung naik angkot demi kostum nyanyi aku itu biar jadi gitu. Itu loh, kalau kita nggak punya apa-apa tuh nggak ada yang mau temenin kita. Tapi kalau misalnya kita itu kayak kalau kita misalnya kita teman-teman kita tuh kalau punya uang banyak yang mau dekat, tapi kalau kita gak punya tuh gak mau ada dekat. Tapi cuma mama doang yang cintanya tuh tulus sama kita, gak minta apa-apa dari kita. Seorang mama dan papa pastinya cintanya tuh beda sama orang biasa gitu. Mama tuh selalu fight gitu, dia tukang jahit dan dia itu desainer yang hebat banget sekolahnya. Dia mama tuh suka selalu ngehalu dan jadi kenyataan. Itu juga dari mamaku, jadi kayak mamaku bilang, dulu mamaku gak punya uang, nanti mama juga kuliah di Belanda gitu. Alhasil dia tinggal di Belanda dan dia sekolah desainer. Jadi mamaku tuh selalu tidak pernah khawatir hari esok. Itu yang kamu pelajari dari mama. Iya, salah kamu punya satunya juga. mimpi dan ya berdoa semoga apa yang kamu impikan itu bisa Jadi tercapai. kita tuh baik gitu sama orang. Ternyata jauh di atas kita ada orang yang lebih baik. Justru dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia selalu mikir orang, dia tuh gak punya apa-apa. Tapi selalu buat orang lain. Itu menjadi teladan kamu ya? Iya. Jadi kita ngobrol lagi sama Pinkan dan Arya. Arya rambutnya disisir, berantakan gitu. Nah sekarang boleh lucu. Aku sebenarnya tadi semua sedih. Tapi bingung aku, nggak ngerti. Cuman air mata dia bikin terharu aja sih gitu. Ikut merasakan akunya, walaupun aku nggak ngerti ngomongnya. Tadi tuh aku sedih, kaki aku diinjek sama kamu. Oke, baiklah. Berikut ada Yasmin nih, konten kreator yang viral karena dia memelihara banyak sekali kepiting. Dan kepitingnya ini bahkan bukan cuma sekedar piaraan ya. Ada yang dia nikahin, ada pestanya, pernikahannya. Dibawa ke spa kepitingnya ya. Dan dirayakan ulang tahunnya juga. Kita lihat dulu profilnya Yasmin berikut ini.